Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan dari Quran Suratun Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya yaitu arti perkata dari Suratun Nur ayat 27 sampai 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, jangan kamu masuk, buyuta, rumah-rumah, ghaira, selain buyutikum, rumah kamu, hatta, sehingga tasta'nisu, kamu minta izin, wa tusallimu, dan kamu memberi salam, ala, atas, ahliha, penghuninya. Dzalikum, demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, la'allakum, agar kalian tadakkarun, kamu ingat, fa'illam, maka jika tidak, tajidu, kamu, fiha, di dalamnya, ahadan, seseorang, fala, maka jangan, tadakhuluha, kamu memasukinya, hatta, sehingga, yu'zana, diizinkan, lakum, bagi kalian, wa'in, dan jika qila, dikatakan, lakum, bagi kalian, irji'u, kembalilah kamu, farji'u, maka kembalilah kamu, huwa, ia itu, azka, lebih suci, lakum, bagi kalian, wallah, dan Allah, bima, dengan apa, ta'maluna, kamu kerjakan, alim, maha mengetahui. Laisa, tidaklah, alaikum, atas kalian, junahun, berdosa, an, bahwa, tadkhulu, kamu memasuki, buyuta, rumah-rumah, ghaira, tidak, maskunatin, dihuni, fiha, di dalamnya, mata'un, kesenangan, lakum, bagi kalian, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa, tubaduna, kamu nyatakan, wa ma, dan apa, taktumun, kamu sembunyikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran Suratun Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama, kebiasaan orang Arab pada masa jahiliyah, yang mana orang-orang Arab pada zaman dahulu biasa memasuki rumah orang lain tanpa izin. Mereka menganggap hal tersebut lumrah dan wajar, apalagi rumah tersebut tampak terbuka dan dikenal dekat dengan orang tersebut. Nah, kebiasaan ini berpotensi menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, serta fitnah. Yang kedua yaitu riwayat dari Mujahid dan Qatadah, yang mana mereka menyebutkan bahwa ayat ini itu turun untuk mengajarkan adab Islami dalam bermasyarakat, khususnya yaitu meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain, guna menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Jadi ayat 27 sampai 29 ini membahas diturunkan untuk mengatur adab dan etika sosial dalam memasuki rumah orang lain, menekankan pentingnya izin sebelum memasuki rumah orang lain untuk menjaga kehormatan serta kenyamanan dan privasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Suratun Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama yaitu kewajiban meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, itu terdapat dalam ayat 27, yang mana Allah memerintahkan agar seorang muslim tidak memasuki
rumah orang lain tanpa izin dan mengucapkan salam. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap privasi dan kenyamanan orang lain. Lalu, menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, yaitu hukumnya haram memasuki rumah orang lain tanpa izin, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban patuh jika tidak diizinkan masuk, yaitu terdapat dalam ayat 28, yang mana jika seseorang tidak menemukan penghuni rumah atau diminta untuk kembali ke rumahnya, maka wajib untuk menaati apa yang diinginkan oleh pemilik rumah dan tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah orang lain. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kesopanan dan pengendalian diri dalam pergaulan. Yang ketiga, yaitu keringanan memasuki tempat umum. Itu terdapat dalam ayat 29. Allah memberikan pengecualian untuk tempat yang bersifat umum, yaitu yang tidak dihuni secara tetap seperti pasar, toko, atau tempat umum lainnya, karena tempat-tempat ini itu terbuka untuk kebutuhan manusia, sehingga tidak perlu izin khusus untuk memasukinya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama yaitu pendidikan adab dan etika sosial, yang mana ayat ini mengajarkan pentingnya adab dalam berinteraksi sosial, seperti meminta izin dan memberi salam kepada orang lain. Nah, ini merupakan bagian dari pendidikan karakter dalam Islam dan membentuk akhlak yang mulia dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan kesantunan dan rasa malu, yang mana ayat ini mengajarkan bahwa larangan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan disuruh untuk kembali jika tidak diizinkan, menunjukkan bahwa Islam mendidik umatnya untuk memiliki rasa haya atau malu, tahu diri, dan tidak lancang. Semuanya adalah aspek penting dalam pembentukan moral siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan privasi dan toleransi, yang mana ayat ini menanamkan nilai penghormatan terhadap privasi orang lain yang menjadi dasar membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Hal ini penting dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter atau generasi yang menghargai batasan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan tanggung jawab sosial, yang mana ayat 29 memberikan pemahaman bahwa tidak semua tempat butuh izin untuk dimasuki, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu toko, pasar, dan lain sebagainya. Artinya pendidikan Islam juga melatih untuk melihat situasi dan kondisi di mana seseorang itu berada, serta bertanggung jawab dalam bersikap di ruang publik. Yang kelima yaitu pendidikan ketaatan terhadap hukum dan perintah Allah, yang mana melalui ayat ini siswa diajarkan untuk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pendidikan spiritual keimanan, bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan syariat, bukan hanya karena aturan sosial semata. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.